Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Cara Membela Tuhan. Seperti bangsa Israel yang sengaja dibawa Tuhan di pantai Laut Kolsom, mereka berjalan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Namun, tentara Firaun masih bisa mengejar. Mereka tidak bisa lari ke kanan atau ke kiri karena perbukitan yang terjal dan tinggi, kecuali tenggelam ke laut Teberau. Kita juga sama. Mungkin kita sudah hidup sesuai dengan kehendak Allah, tetapi kita seperti ada di hadapan Laut Kolsom. Kita terpojok, kita terhimpit masalah-masalah berat. Rasanya langit hidup sudah hampir roboh, bahkan sudah roboh. Tapi saudara harus ingat, tidak ada sesuatu yang boleh kita katakan roboh. Itu karena Tuhan sedang menggarap kita agar menjadi anak-anaknya yang berkualitas. Jadi bukan tidak adil atau Tuhan tidak menolong. Tapi ingat, Tuhan bertindak itu sesuai dengan jadwalnya. Maka jangan berpikir bahwa kita bisa mengatur Tuhan. Yang penting saudara, kalau kita masih bersama Tuhan, kita pasti masih eksis, masih hidup. Kita mesti percaya bahwa Tuhan pelihara kita dengan pemeliharaannya yang sangat sempurna. Jadi, kalaupun kita ada dalam keadaan terancam dan rasanya hancur, percayalah itu hanya nyaris. Seperti keadaan bangsa Israel di hadapan Laut Teberau itu. Sebab Tuhan pasti akan mempedulikan kita. Tidak bisa tidak. Tuhan tidak mungkin tidak membela kita. Tuhan itu bukan saja baik, tetapi sangat baik. Mengapa Tuhan mengizinkan hal itu? Karena Tuhan mau menunjukkan kemuliaannya. Seperti Tuhan sengaja membawa bangsa Israel ke tempat di mana tidak ada air. Tuhan mau menunjukkan kemuliaannya. Jadi, kalau Tuhan membawa kita ke dalam satu situasi yang rasanya kita akan hancur, itu hanya nyaris. Maka yang harus kita lakukan, yang pertama, jangan memberontak kepada Tuhan, yaitu dengan hidup suci. Jaga perkataan, perbuatan, dan seluruh perilaku hidup kita. Yang kedua, jadikan Tuhan sebagai kebahagiaan hidup satu-satunya. Kebahagiaan yang lebih dari segala kebahagiaan, sehingga kita rela kehilangan siapapun dan apapun, asal tidak kehilangan Tuhan. Dengan demikian, kita menjadi kekasih-Nya. Percayalah, waktu kita tidak minta tolong apa-apapun, Tuhan pasti tolong. Jadi, kalau kita sudah hidup suci, kita mencintai Tuhan dengan benar, jalan saja, kita pasti aman. Keadaan-keadaan yang sulit itu untuk mendewasakan kita, saudara. Jangan memaksakan waktu dan cara yang kita mau. Bagian kita adalah hidup suci dan menjadikan Tuhan kebahagiaan kita. Di luar itu, biar Tuhan yang beracara, bukan kita. Dua hal ini akan menggiring kita ke rumah Bapa. Ini prestasi hidup yang sangat bernilai, lebih dari apapun juga. Kembangkan rasa mencintai Tuhan lebih dari mencintai siapapun dan apapun.
maka Tuhan akan menjadi lebih nyata dalam hidup kita. Dan itu membuat kita kuat menghadapi persoalan-persoalan berat, ancaman-ancaman yang nyaris membuat kita jatuh. Tetapi kita tidak akan jatuh karena Tuhan genggam tangan kita, lindungi dan jagai kita. Percayalah, kita akan melihat pertolongan Tuhan pada waktunya, dan itu indah. Kita akan melihat bukti pertolongan Tuhan, yaitu waktu Tuhan membela kita. Pada saat itu, kita akan merasa berhutang, saudara. Berhutang kebaikan dan berhutang kehidupan. Kalau sudah merasa berhutang, kita tidak lagi mencari Tuhan hanya untuk meminta berkat atau memanfaatkan Dia. Sebaliknya, sekarang kita yang mau dimanfaatkan oleh Tuhan. Tadinya kan kita selalu hanya mengharapkan pembelaan dari Tuhan, tetapi sekarang yang kita lakukan, kita membela Tuhan. Dari menuntut pembelaan Tuhan, sekarang kita memberi pembelaan untuk Tuhan. Adalah anugerah, saudara, kalau sampai kita berkesempatan untuk melayani dan membela Tuhan. Sebab sejatinya Tuhan tidak butuh apapun dari kita. Saudara, kesempatan membela Tuhan adalah kesempatan yang tidak pernah akan terulang selama-lamanya. Ini luar biasa. Jangan sampai kita tidak memanfaatkannya. Jadi, setelah hidup suci, kita menjadikan Tuhan kebahagiaan kita. Karenanya, kita menjadi kekasih Tuhan. Dan Tuhan pasti membela. Kan begitu. Setelah Tuhan membela, kita merasa berhutang, yaitu berhutang kebaikan dan pembelaan Tuhan. Kalau kita sudah berhutang pembelaan Tuhan, maka kita sekarang akan ganti membela Tuhan. Bagaimana cara membela Tuhan? Yaitu dengan menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Matius 5 ayat 16. Menjadi berkat berarti memancarkan kemuliaan Allah. Ketika kemuliaannya terpancar melalui hidup kita, hati Tuhan disenangkan. Sebab kita melayani Tuhan, melayani perasaannya. Kan yang Tuhan mau melalui hidup kita, orang-orang di sekitar kita bisa diselamatkan. Oh, ini kesempatan yang berharga. Jika kita lakukan, kita akan menjadi orang yang layak disambut dan dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus nantinya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.